Ketika belajar itu komponen dari visi saya. Prakarsa perubahan yang saya ambil berfokus pada visi berkarakter dan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri. Jadi prakarsanya khususnya dari penjabaran visi saya tadi itu saya mengambil judul berupaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa kelas 5 SD Negeri Kauman melalui budaya positif dan pembelajaran yang berpusat pada terus. Kenapa kok saya mengambil menumbuhkan rasa percaya diri pada dimensi mandiri? Karena memang masalah yang saya hadapi saat ini di kelas 5 khususnya karena saya lakukan 5 itu murid-murid itu tidak ada yang mempunyai rasa percaya diri tinggi. Kalau disuruh maju, disuruh tampil di depan, pasti tidak mau. Sebenarnya dia punya kemampuan aku bisa, tapi karena kurangnya percaya diri, kemampuannya itu jadi hilang. Kemudian sebenarnya dia itu bisa bersuara keras, tapi karena malu pada teman-temannya, suaranya tidak berlaku. Nah itu masalahnya yang saya hadapi sekarang di kelas 5. Jadi saya mengambil masalah yang benar-benar saya hadapi ini pada profil pelajar Pancasila dimensinya pada anak. Kemudian dalam pembuatan visi sekolah itu ada tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Apa itu bagja? Yang pertama buat pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi untuk membuat visi itu tidak hanya kita membuat kalimat kemudian disusun, tidak, tapi juga ada tahapan-tahapannya. Ini tahapan dalam bagja dalam inquiry apresiatif. Nah, dari visi saya tadi, bagjanya yang pertama, buat pertanyaan utama. Jadi saya membuat pertanyaan, mengapa siswa kurang percaya diri pada saat tampil di depan umum? Kemudian tindakan atau pendidikannya itu adalah contohnya memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri. Terus melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai rasa percaya diri. Itu. Nah, kemudian ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang berhasil meningkatkan rasa percaya diri pada siswa? Misalnya, kalau bersama bapak atau ibu guru A atau B bisa percaya diri lah, itu kami bisa kita mencari tolong bagaimana. Terus kita bertanya bagaimana cara dia meningkatkan rasa percaya dirinya. Tindakannya melakukan kolaborasi, bekerjasama dengan teman sejawat, kemudian dengan orang tua, tokoh masyarakat yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dengan dalam meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Kemudian dengan gali mimpi, pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah sikap percaya diri anak itu meningkat? Nah itu tindakannya, itu kan mimpi, berarti kita menggali mimpi. Itu belum percaya dirinya belum ada pada diri anak, tapi kita sudah berpikir ke depan karena itu gambaran masa depan. Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah sikap percaya diri meningkat? Membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri. Menjadikan kelas itu lingkungan sekolah adalah milik bersama, tidak hanya milik guru. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa? Itu kita menjabarkan sebuah rencana. Bertanya dan memotivasi siswa supaya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Melatih siswa untuk maju ke depan. Itu nanti bisa melatih lama-lama akan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang A, atur eksekusi.
Jadi siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan rasa percaya diri pada murid itu siapa saja. Misalnya nanti ada kepala sekolah, guru, rekan sejawat, kemudian komite, tokoh masyarakat dan lain-lain. Itu dalam baca visi saya tadi. Nah ini untuk visi tentang sekolah atau cita-cita sekolah yang saya buat dulu itu saya memilihkan murid-murid yang ini yang pendapat saya ya Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkarakter. Setelah saya percaya bahwa murid adalah seorang anak yang unik, murid merupakan objek pembelajaran. Jadi objeknya itu murid. Guru itu hanya fasilitator. Kalau menurut saya seperti itu. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, berpihak pada murid. Fasilitas yang memadai untuk murid, kemudian sekolah yang ramah anak. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar itu menyenangkan dan mengasihkan. Itu kalau menurut saya. Guru di sekolah saya yakin untuk menjadi pamong menuntun anak sesuai kodratnya, menjadi fasilitator pembelajaran dan merupakan subjek pembelajaran. Guru di sekolah saya paham bahwa kepentingan murid lebih diutamakan. Pembelajaran menyenangkan tanpa paksaan sesuai dengan budaya positif yang sudah saya sampaikan kemarin, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang Ki Hajar Dewantoro itu filosofinya guru itu adalah menuntun, bukan menuntut ya, tapi menuntun anak itu untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam contohnya kalau anak-anak itu sekarang bermain. Kodrat zaman sekarang kita tidak bisa memungkiri anak untuk memegang IT, khususnya handphone, HP itu kita tidak bisa melarang karena itu memang sudah kodrat zaman, zamannya IT. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua di rumah itu hanya bisa mengontrol anak kita supaya tidak berlebihan dalam menggunakan handphonenya, HP-nya dan supaya bisa menggunakannya untuk bermanfaat, supaya bisa bermanfaat bagi dirinya, tidak yang neko-neko, tidak hanya ngegame saja. Seperti itu. Kemudian ini nanti Bapak Ibu guru akan saya bagikan kertas. Nanti penjenengan isi nanti cita-cita untuk murid seperti apa itu tadi gambaran saya biar Bapak Ibu tidak bingung. Nah ini nanti Bapak Ibu guru silahkan mengisi, nanti saya minta beberapa Bapak Ibu guru untuk menyampaikan, kemudian kita diskusikan bersama, kita cocokkan dengan visi sekolah kita apakah sudah pas atau belum, kemudian visi sekolah kita nanti apakah perlu ditambahin atau tetap seperti itu ya Bapak Ibu. Ini saya minta tolong untuk kalau contoh saya lagi seperti ini, tapi ini pendapat saya, Bapak Ibu boleh beda, pendapat boleh beda, boleh banget yang kita diskusi. Kalau di saya karena itu tugas pribadi saya, kalau kita diskusi jadi kita memberikan perubahan seperti apa sih itu sama sebenarnya.
Anak. Woi, anak. Sudah selesai Bapak Ibu? Oke, saya tunggu.
Sampun nih Bapak Ibu. Kita sambil diskusi bersama. Ini saya minta untuk perwakilan dari tenaga kependidikan untuk Pak Marfai monggo dengan waoske untuk cita-cita murid di masa depan menurut Pak Marfai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan di mana tadi sudah sedikit berpikir mengangan-angan. Yang pertama kita memiliki murid-murid yang bertakwa, aktif dan kreatif. Di sini ada maksud bahwa murid-murid yang kita inginkan itu murid-murid yang benar-benar dia itu paham akan agamanya, toleransi dengan sesama, dia itu aktif dalam artian ketika ada sesuatu hal dia itu berperan dan juga solutif dengan kreatifnya tadi. Dengan segala sesuatu permasalahan dia akan mudah memecahkan masalah. Itu yang kita inginkan. Jadi bukan jadi generasi sing jadi belit, mutu dan sebagainya. Itu cita-cita yang saya inginkan untuk murid-murid ke depan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah dari wali murid, dari orang tuanya, agar kita tuntun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu adalah fungsi dari sekolah. Jadi orang tua itu ketika memilih sekolah itu pasti sudah yakin dengan kualitas sekolah tersebut. Alhamdulillah kita di sekolah ini diberikan amanah dari orang tua bahwa mereka ini anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik dengan memasukkan atau menitipkan di sekolah kita. Dan inilah amanah yang harus kita lakukan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa dalam belajar. Maksud saya, ketika seorang siswa itu nyaman dalam belajar, maka kita itu ingin memasukkan atau kita itu ingin transfer ilmu dan sebagainya itu juga enak. Berbeda dengan ketika siswa itu dalam keadaan tertekan, mungkin dia diam, mungkin mereka itu anteng, tetapi antengnya itu dalam ketakutan dan itu tidak bisa dijadikan patokan anak itu bisa atau tidak. Menang yang betul-betul itu banyak sekali. Akan tetapi banyak juga ketika kalau kita melihat di sekolah-sekolah yang maju, anaknya itu aktif, ramai, tetapi ketika nilai ujian ataupun hasil tes itu dia bagus. Karena apa? Mereka belajar dan belajarnya itu menyenangkan, nyaman bagi mereka. Tidak ada bully, itu bukan hanya dari antar siswa, bahkan bully itu juga bisa membuli siswa. Kekerasan yang di dunia pendidikan itu tidak bisa menyenangkan apapun dari itu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mendapatkan ilmu atau pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu ketika pagi datang, mereka yakin di sekolah akan mendapatkan pengalaman belajar yang baru, yang menyenangkan. Bukan malah anak yang ketika sekolah trauma, jadi ingin berangkat dan mereka menganggap sekolah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, baik itu bertemu dengan bapak ibu gurunya, dengan siswa yang lain teman-temannya atau apa. Dan kita siswa-siswa kita itu sadar. Karena apa? Kita lihat dari ketika mereka masuk ke pintu gerbang dengan kerusuhan, mereka senang banget. Bukan tidak ada lagi anak yang ketika diantar orang tuanya pengen balik lagi, tidak ada. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menghantarkan atau mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi tugas kita di SD ini kan mempersiapkan anak untuk siap ketika memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu di SMP. Karena terlalu noyowo sekali ketika kita di SD kita tanamkan sesuk dari dokter dan sebagainya. Karena itu bukan ranah kita. Tugas kita hanya mempersiapkan mereka untuk agar benar-benar siap ketika masuk
jenjang pendidikan selanjutnya, karena jenjang SD ini kan dasar. Ketika anak sudah mempunyai dasar, maka kemungkinan untuk berkembang itu luas sekali. Berbeda ketika mereka tidak mempunyai dasar yang tepat. Nah, di tempat kita inilah, di sekolah kita inilah, kita yakin sekali bahwa anak-anak kita akan mendapatkan kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan yang selanjutnya. Yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak mempunyai potensi masing-masing yang berbeda dan tidak bisa kita samakan. Ini yang harus kita sadari, bahwa setiap anak itu dengan potensi yang unik. Ini juga yang harus kita kenali sebagai seorang guru dan warga sekolah. Anak akan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ketika kita menyamakan anak itu mungkin dengan materi yang sama, mereka pun akan berbeda dalam menangkap dan berkembang. Sama ketika kita mengajari seekor ikan itu untuk terbang, tidak bisa. Begitu juga anak-anak kita. Mungkin dia ada potensi untuk olahraga, kita kembangkan di bidang olahraga ini. Ada anak yang potensi di bidang akademisnya, kita seorang warga sekolah, kita harus sadar betul dan kita mengenali potensi anak dengan harapan bisa berkembang, dan mereka berkembang dengan sesuai dengan umur mereka, bisa kita paksakan kehabisan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai komputer itu awal saja, nanti ada yang bisa nambah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Marfai, ya luar biasa. Jadi untuk Bapak Marfai itu tadi kesimpulannya yang nomor 1 itu beriman dan bertakwa serta bernalar kritis dalam proses belajar Pancasila. Kemudian percaya bahwa murid adalah amanah dari wali murid yang harus kita tuntun seperti filosofi Hajar Dewantara. Guru itu tugasnya hanya menuntun, bukan memaksa, bukan menuntut. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu dibuat nyaman dalam belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mendapatkan ilmu atau pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu semangat kalau disuruh berangkat ke sekolah, tidak ada yang mogok atau trauma seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Marfai. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk menghantarkan atau mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ini juga kita itu hanya menuntun saja, tidak boleh memaksa siswa kudu dari dokter kayak lagu Susan. Tapi untuk lagu Susan itu besok gede kamu mau jadi apa itu termasuk gambaran dia di masa depan. Tapi kan kita tidak boleh harus jadi dokter, harus jadi ini tidak. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak itu mempunyai potensi masing-masing yang berbeda. Anak itu unik. Jadi contoh kelas 5, saya punya murid, katakan namanya A. Dia itu jarang sekali masuk, kemudian untuk tugas-tugas juga tidak dikerjakan. Akademiknya ya penjenengan tahu kalau seperti itu, tapi dia itu pandai dalam melukis. Kemarin ibunya saya ajak berbicara, saya arahkan, saya suruh untuk menambahi les lukis karena dia itu bakat dalam melukis seperti itu. Jadi kita juga kerjasama sama orang tua juga. Jadi anak itu nanti kalau seperti itu di rumah tidak ditekan sama orang tuanya, aku dibijinya apa, mau tidak kamu itu tidak. Jadi kalau tidak bisa di akademik, di bidang yang lain pasti anak itu punya kelebihan seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk perwakilan dari guru monggo saya persilakan yang mau menyumbangkan pemikirannya tentang cita-cita untuk murid. Kalau tidak ada saya tunjuk. Monggo yang mau perwakilan dari guru. Ini tadi dari Pak Marfai, sekarang dari guru. Monggo Bu Rani dibacakan untuk cita-cita untuk murid. Terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, kita memimpikan murid-murid yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter yang baik dan cerdas dalam akhlak dan ilmu pengetahuan. Sebenarnya hampir sama ya, jadi cita-cita kita seperti itu semua. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang individu yang unik karena memiliki sikap individualitas. Itu yang menyebabkan kenapa setiap karakter anak itu pasti berbeda-beda. Mereka memiliki bidang yang dikuasai masing-masing seperti yang tadi Pak Bapak sudah jelaskan. Jadi setiap individu itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Ada yang pintar matematika, tapi ada yang pintar di kesenian, ada yang pintar di olahraga. Jadi tidak bisa kita samakan. Lalu di sekolah kita mengutamakan murid memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau bagi saya sendiri, anak nggak terlalu pintar nggak apa-apa, yang penting mereka punya akhlak yang bagus. Daripada ketika dia cerdas tetapi nggak punya sopan santun sama orang tua, sama gurunya, nanti takutnya ketika mereka dewasa itu malah melenceng gitu. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan dan belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi nggak cuma di sekolah, nggak cuma di kelas, mereka di rumah juga bisa belajar. Misal kita memberi tugas apa yang harus mereka lakukan di rumah, bukan PR nih. Untuk PR kan katanya sekarang nggak boleh ngasih PR, tapi tugas yang bisa mereka kerjakan di rumah sebagai pembelajaran mereka, gitu. Ataupun di masyarakat. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan kualitas sekolah dengan cara memperbaiki pengelolaan sekolah dari segala aspek, ya, dari aspek kepala sekolah, gurunya, pengajarnya, setelah itu dari aspek anak-anaknya juga. Jadi nggak cuma satu pihak aja, kita semua harus berbenah seperti itu. Lalu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa demi mewujudkan semua harapan itu kita harus bekerja sama. Jadi kalau cuma misal Bu Heni kok saya pengen perubahan itu, tetapi yang lain tidak, ya tidak akan terjadi seperti itu. Jadi perubahan ini kita harus melakukannya dengan bekerja sama dari semua warga sekolah, termasuk dengan siswa-siswa juga. Terima kasih untuk Bu Rani. Tepuk tangan buat Bu Rani. Jadi ini kesimpulannya hampir sama dengan Pak Manfai. Yang satu, untuk nomor 1, nomor 2 tadi hampir sama dengan pemikiran saya yang ditugas. Kemudian ada tambahan untuk nomor terakhir itu bagus sekali. Jadi kita warga di sekolah ini paham bahwa demi mewujudkan visi atau cita-cita gambaran di sekolah ini kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, kemudian komite sekolah dan tokoh masyarakat sekitar serta murid. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian 2 lagi monggo untuk yang perwakilan dari guru. Bu Eni, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebenarnya untuk cita-cita untuk murid dari nomor 1 sampai 6 itu, kalau menurut pendapat saya itu hampir sama dengan pendapat dari Pak Manfai sama Burani ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter baik. Yang ketiga, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Kemudian yang keempat, berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Dan itu yang dari cita-cita untuk murid yang pada poin pertama itu ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kebetulan di kelas 4 ini menerapkan IKN. Kemudian untuk yang nomor 2, kita percaya bahwa murid itu pada dasarnya itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Mereka itu dari masih polos, tergantung dari kita sebagai guru dan orang tua yang akan membentuk karakternya. Seperti contoh ya Bu ya, murid itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ini pada kasus di kelas saya sendiri, itu ada seorang anak
hampir semua mata pelajaran yang hafalan, kemudian untuk yang numerik matematika itu susah sekali menangkapnya. Tetapi ketika dia itu pada pelajaran sendiri, dia suka sekali. Apalagi waktu dia mendapatkan giliran memegang alat musik. Ternyata saya perhatikan, oh ternyata anak ini kecerdasannya di bidang seni. Dia pintar memainkan alat musik. Kemudian untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ini, sebagai seorang pendidik kita harus mengutamakan memberikan kemampuan yang kita miliki pada peserta didik, termasuk pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, termasuk juga pendidikan tentang budi pekerti. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah ini harus mengikuti semua tata tertib dan peraturan yang dibuat oleh sekolah dan harus taat kepada semua kesepakatan kelas yang telah mereka buat sendiri antara diri mereka sendiri sebagai peserta didik dan juga dengan pendidiknya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa ya ini warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru, karyawan dan juga siswa perlu mendapatkan merasa di sekolah itu merasa aman, merasa nyaman, sehingga anak-anak di sekolah merasa betah di sekolah. Karena ya kebetulan di sekolah kita ini ada program les dan juga ekstrakurikuler, sehingga alhamdulillah hari Senin sampai dengan hari Sabtu full. Jadi hampir anak-anak itu pulang sekolah jam 2. Kemudian untuk yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua warga di sekolah harus mentaati semua peraturan dan tata tertib di sekolah. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mencerdaskan generasi penerus bangsa. Karena peserta didik itu adalah sebuah amanah yang harus kita didik sehingga bisa membanggakan orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Demikian dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eni. Berikan tepuk tangan pada Ibu Eni ya. Terima kasih Ibu Eni, pendapat yang bagus. Ya, ini tadi dari Ibu Eni saya perhatikan untuk yang nomor 3, yaitu tadi mempunyai pendapat yang agak berbeda. Jadi di sekolah kita mengutamakan sebagai seorang pendidik harus memberikan semua kemampuannya yang kita miliki kepada peserta didik. Maksudnya kita itu memiliki kemampuan harus diberikan kepada peserta didik, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan budi pekerti. Kalau untuk nomor yang lain hampir sama dengan Bapak Marfari dan Ibu Rangga. Terima kasih. Satu lagi dari guru, monggo Bu Eti atau Bu Endang, salah satu atau Bu Endang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada dasarnya sama antara pendapatnya Bu Rani, Pak Marfari, Bu Edi dan saya itu sebenarnya hampir sama. Cuma satu, mungkin tadi sudah disebut atau belum, saya juga kurang begitu mendengar, bahwa kita jangan lupa bahwa anak itu tidak kosong, ibarat jelas tidak kosong, sudah berisi, sudah punya keunikan, sudah punya kemampuan. Kita sebagai seorang guru, terutama diri saya sendiri, dan monggo secara bersama-sama, bahwa anak itu perlu bimbingan. Kita perlu tahu bahwa anak ini mempunyai keahlian di bidang seperti saya tadi sedikit
mendengar Bu Eni bilang, oh anak ini mempunyai kemampuan atau kelebihan di bidang lukis. Maka kita sebagai seorang guru harus bisa membawa, membimbing, mengarahkan anak tersebut untuk mencapai prestasi di bidang lukis. Dan alhamdulillah di SD Negeri Kaumam mulai tahun ini dan tahun yang dulu memang sudah pernah ada, tapi karena COVID itu kita berhenti sejenak. Ini sudah dimulai lagi kegiatan ekstrakurikuler yang mana itu adalah menggali kemampuan anak, Mungkin di sini nggak ada Pak Guru olahraganya ya. Kalau kurang satu bagi saya itu ekstra olahraga. Itu nanti juga akan menggali kemampuan anak di bidang olahraga maupun Pak Kepala untuk ekstra olahraganya. Itu alhamdulillah ada ekstra tari Bu, ada ekstra tari siapa tadi lupa aku jagongan di dulu sekolah. Bu Nova. Nah, itu ada ekstra tari, ada ekstra drum band. Terus syukur-syukur besok ada ekstra olahraga, pembinaan prestasi. Kalau dulu saya pernah mengajar di bidang olahraga Bu, tapi saya pindah ke guru kelas. Itu pembinaan prestasi namanya dulu. Saya pernah di SD Mayungan itu Pak Wondo itu mengadakan itu pembinaan prestasi. Itu saja bahwa kita jangan lupa bahwa anak itu datang ke sekolah tidak kosong, sudah mempunyai kemampuan yang mana perlu Bapak Ibu guru gali. Setelah kita gali, kita bimbing, kita arahkan untuk mencapai kemampuan tersebut secara maksimal. Hanya itu, pada dasarnya sama. Begitu Bu Eni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endang. Tepuk tangan buat Ibu Endang. Jadi untuk Ibu Endang ini semua sama ya, hampir sama dengan pendapat Pak Marfai, Bu Rani, Bu Eni, dan sudah saya baca ini tadi sekilas, dan Bapak Ibu guru yang lain itu hampir sama semua. Bu Endang menambahkan sedikit bahwa anak itu bukan suatu gelas yang kosong. Jadi kalau menurut filosofi Hajar Dewantara yang kita buat pedoman itu, anak itu bukan lahir itu tidak seperti kertas putih, tapi mereka itu sudah ada garis samar-samarnya. Nah, tugas orang tua, tugas guru itu yang akan menebalkan garis-garis itu. Mau garis-garis itu mau ditebalkan, bagaimana kita itu sebagai pendidik itu yang akan istilahnya menggambari kertas tersebut. Misalnya anak jadinya anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti baik, atau sebaliknya seperti itu. Jadi anak itu bukan merupakan kertas kosong seperti Bu Endang. Anak itu bukan merupakan botol yang kosong, tapi sudah ada isinya. Kalau filosofi Hajar Dewantara kan, kita itu sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani. Kemudian anak itu adalah benih. Misalnya kita sebagai petani jagung, anak itu benih jagung. Kalau kita petani menanam benih jagung tanpa kita rawat, tanpa kita beri air, tanpa kita beri pupuk, tanahnya tanpa kita olah, benih jagungnya itu akan tumbuh maksimal atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tapi kalau kita rawat, tanahnya kita olah, kita beri air, kita beri pupuk, kita rawat setiap hari, benih jagungnya akan tumbuh maksimal maupun buatan akan tumbuh dengan maksimal. Itu seperti anak kita. Jadi itu tergantung kita. Kalau di sekolah ya Bapak Ibu guru. Jadi kita harus kerjasama, berkolaborasi untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Jadi untuk ini tadi, kesimpulannya sudah saya simpulkan dari tanggapan dari Bapak Ibu guru semua. Kita
memilihkan murid yang seperti apa, ya, kita memilihkan murid yang seperti apa, itu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan berkarakter. Itu kesimpulan dari pendapat Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan tadi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik yang kita tuntun ya Bapak Ibu, menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Kenyamanan siswa, kemampuan yang kita miliki untuk diberikan kepada siswa, baik itu dari pengetahuan, keterampilan, dan akhlak budi pekerti. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa tempat menuntun, jadi sekolah itu merupakan tempat menuntun anak, tempat belajar yang menyenangkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan kualitas sekolah dengan memperbaiki pengelolaan sekolah dari segala aspek. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua warga sekolah itu harus berkolaborasi untuk mewujudkan visi, dan kita sebagai warga sekolah itu menaati semua tata tertib yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu kesimpulannya. Kemudian kita lihat visi SD Negeri Kauman. Visi SD Negeri Kauman ini visi SD kita yang telah ada dan belum berubah. Kalau saya sejak datang di sini tahun 2011 itu masih untuk Buin yang dulu, yang lama sudah lebih lama dari saya, ini ya visinya belum ganti ini. Terwujudnya peserta didik yang takwa, beriman, unggul, cerdas, terampil, dan berbudaya, serta menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan karakter bagi anak. Kalau menurut Bapak Ibu, dengan cita-cita yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, sudah sesuai atau belum visi kita ini? Sudah sesuai atau belum? Sudah ya. Jadi yang pertama memang takwa beriman, unggul, cerdas, terampil, dan berbudaya itu juga sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kan belum ada, tapi ini sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila dan menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan karakter bagi anak. Mungkin perlu ditambahi atau tidak? Ini membuat ini sekalian kita sharing visi SDN Kauman ini. Nanti kalau ada yang ditambahi biar nanti dipesankan banner lagi. Gitu. Monggo, akan saya mau juga. Berbudaya, Itu terlalu kaya orang. Soalnya visi itu kan nanti dijabarkan ke misi nih. Apa yang harus kita capai kan visinya terus nanti Misalnya kalau dibalik cerdas terampil kan kenalan itu sudah boleh. nalar kritis kan terampil itu juga masuk ke profesi, masuk nalar kritis juga. Kalau kita lihat visinya itu kan visi-visi tahun 2000-an awal. Iya, kata-katanya saya bersihnya Pak itu.
kata-kata unggul, kan kata-kata kalau unggul itu masuk ke benaran kritis atau enggak? Tidak, sendiri. Prestasi gitu loh. Cerdas terampil kan itu kan benaran kritis masuk ya. Masuk. Cerdas terampil aktif kreatif masuk lagi. Unggul bernalar kritis dan berbudaya. Dia kan bentuk sama. Nek ngoten unggul bernalar kritis dan berbudaya. Jadi bernalar kritis. Sampai lagi loh. Kalau yang orang yang di rumah itu nggak pernah Kalau jangan menjalankan nggak aplikasi dari keimanan. Berarti yang dibilangkan dari cita-cita yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi, jadi terwujudnya peserta didik yang takwa, unggul, bernalar kritis, dan berbudaya, serta menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan karakter bagi anak. Ini tambah inovatif lebih. Ini tanggung jawab perubahan bukan? Inovatif itu sudah masuk ke dalam sistem dia berpikir inovatif, bisa sudah cerdas, yang bernalar kritis. Ya, itu deh. Sudah Pak Kepala Ngoten Pak Kepala setuju? Terwujudnya peserta didik yang takwa, unggul, bernalar kritis, dan berbudaya, serta menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan karakter bagi anak. Kemudian, ya, jadi visi sekolah itu sudah selaras dengan cita-cita yang Bapak Ibu ceritakan tadi, sudah. Yang tadi sudah kita revisi menjadi yang baru tadi. Kemudian, nah, untuk prakarsa perubahan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Itu bagaimana Bapak Ibu? Saya minta pendapat Bapak Ibu. Jadi perubahan apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah? Selalu berkolaborasi. Jadi kan berkolaborasi dengan semua pihak sekolah gitu ya Bu. Karena memang saat ini memang kurang untuk kolaborasinya, selalu berkolaborasi dengan semua pihak sekolah. Oke, terima kasih sudah terjawab. Nomor 2, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira apa? Bentuk kerjasamanya itu bagaimana? Saling bahu-membahu membantu. Saling bahu-membahu membantu. Lagi, ya, itu wujud kerjasamanya. Saling membantu. Oke, kemudian ada lagi masukan. Misalnya ada guru yang sedang ada tugas dinas, guru yang kosong masuk ke kelas.
Ya, kita membantu. Ada yang lain? Untuk yang nomor 2, kerjasama yang kita lakukan dengan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang kita kita ciptakan bersama, kita rumuskan bersama tadi apa? Selain saling membantu satu sama lain, orang tua ya pemantau anak dan guru ya bisa memantau Jangan siapa yang dengan orang tua. dan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Tadi kan kolaborasinya berupa apa? Ini kegiatannya. Itu mungkin ekstra itu juga bisa ya. Adanya ekstrakurikuler. Sosialisasi guru, anak guru Jadi yang nomor 3 tadi sudah dijawab. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai itu dengan adanya mengadakan kegiatan. Yang pertama dulu sosialisasi visi sekolah dengan pihak sekolah itu ya semua anggota sekolah, kepala, guru, tenaga pendidikan, murid, dan komite wali murid serta tokoh masyarakat itu semuanya. Kemudian yang kedua, adanya ekstra itu masuk dalam menjalankan program sekolah ya Pak itu ya Pak. Adanya ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian apa saja langkah konkret, langkah nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Itu bagaimana Bapak Ibu? Langkah nyata kita untuk merealisasikan rancangan kita ini. Melaksanakan pertemuannya itu untuk guru. Untuk mengaitkan antara guru dengan orang. Kemudian rancangan waktunya itu rutin itu bisa sebulan sekali atau gimana Pak? Oh 3 bulan sekali berarti ya. Itu pas penerimaan rapor itu kita juga bisa 3 bulan sekali gitu ya. Terima kasih sekali sudah membantu saya khususnya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Pertanyaan sudah dijawab dengan diskusi. Ya terima kasih. Tadi terakhir dari saya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak Ibu guru berikan kepada saya dan dukungannya. Saya sudah sampai di titik ini, sudah habis modul 1, besok akan melangkah ke modul 2, masih ada sampai modul 3 ya Bu. Ya, sedikit lagi, nanti Juni sudah selesai insya Allah. Saya mohon dukungan dan doanya Bapak Ibu semua. Besok kalau misalnya ada seperti ini lagi, saya minta dukungan dan waktunya lagi. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Ibu Heni Wulandari, atas buat Ibu Heni telah menyampaikan visi dan gagasan perubahan sekolah bagi SD Kabupaten. Jadi tadi langsung diskusi ya Bu ya, diskusi tentang visi sekolah SD Kabupaten ini. Namun untuk diskusi ini tadi sudah ada perubahan pada visinya yang nanti semoga bisa ditindaklanjuti, tidak hanya sampai di sini. Nanti ada suatu pertemuan di sekolahan seperti kan ini visinya sudah tertulis di kurikulum ya Bu ya. Nah itu kalau ada visinya ada yang berubah itu kurikulumnya otomatis sudah berubah karena kan kurikulum Merdeka visi itu tidak pakem, bisa berubah sewaktu-waktu mungkin setahun itu mungkin bisa kalau ini belum sesuai bisa diubah seperti itu. Namun tidak kalah pentingnya untuk visi ini itu tanpa kerjasama dan gotong royong dari berbagai pihak itu tidak ada artinya. Semuanya harus bekerjasama gotong royong untuk mencapai visi sekolah dan membuat visi sekolah itu tidak usah muluk-muluk seperti yang tidak kayak Bapak tadi, tidak usah yang ngoyo-woro. Nah, yang penting kita bisa mencapai tujuan pendidikan. Seperti itu untuk diskusi pada siang hari ini. Nanti untuk Ibu Heni kami mohon laporannya semua laporan beserta dokumentasinya ya. Lalu yang terakhir untuk pertemuan ini nanti kami tutup. Sebelumnya kami ucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Kementerian Pendidikan dan siswa yang telah mendukung kegiatan diskusi pada siang hari ini. Maka diskusi hari ini akan kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Bila ada salah kata dari saya selaku pengajar praktik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.